Melihat dengan apa yang sudah diceritakan pada chapter ini, Tamgon sangat tertarik sekali dengan pohon yang bernama Yggdrasil. Pohon apakah sebenarnya ini dan apa yang akan jadi alur dari pohon ini dari cerita One Piece topi jerami di Pulau Elbaf. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Yggdrasil ini adalah pohon raksasa dalam mitologi Norse. Ia menghubungkan 9 dunia yang membentuk alam semesta untuk membangun keseimbangannya. Ia memiliki 3 akar utama yang memanjang ke tempat-tempat penting Loki hidup. Oleh karena itulah Pulau Elbaf mungkin terdiri dari 9 dunia atau wilayah yang mungkin di bawah ataupun juga di atas. Karena Oda sengaja menempatkan kejadian paralel antara Arc Aegir dan juga Arc Sabaody, kemudian Dressrosa, ada kemungkinan dia akan melanjutkan pola ini. Kita mungkin menemukan bahwa kru bajak laut topi jerami bisa jadi akan tersebar di antara 9 dunia ini, seperti yang terjadi di akhir alur Arc Sabaody, dan mungkin tujuan pemisahan mereka adalah untuk mengembangkan kemampuan masing-masing individu di dunia yang akan mereka keluarkan pada perang Ragnarok nanti. Atau alur Elbaf mungkin juga akan sangat panjang karena petualangan kru akan terus berlanjut melintasi dunia yang berbeda sampai mereka mencapai Asgard untuk bertemu Pangeran Loki. Nah, namun jika pola paralel ini terus berlanjut, ada kemungkinan perang besar akan segera terjadi setelah Elbaf bersamaan dengan perang Marineford, dan sama seperti Ace yang menjadi pemicu perang di Marineford, Garp mungkin saja menjadi pemicu perang besar lainnya pada skala perang Ragnarok, di mana faksi terbesar akan bentrok untuk mendapatkan One Piece. One Piece Chapter 1127 resmi mendapatkan judul Petualangan di Tanah Misteri. Cover story berisi gambaran daimyo dari Kuri, Inuarashi, merasa terganggu oleh insiden penculikan. Nah, catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah kekacauan besar. Halaman pertama memperlihatkan tanah perang Elbaf yang terdapat sebuah peristiwa di mana adanya bangunan-bangunan yang terbakar yang masih belum diketahui penyebabnya. Di sini seorang raksasa berkata, sebaiknya kita membuat laporan kepada Taiyo Shinsama atau Dewa Matahari. Mereka semua berasumsi pasti terjadi sesuatu yang menyebabkan kebakaran ini. Kalau tidak, Hachimisue tidak akan jatuh dari langit. Nah, Hachimisue berarti prajurit lebah madu. Di panel ini kita mendapatkan 2 lebah madu yang kita lihat menjadi korban dari kebakaran tersebut. Kemudian halaman selanjutnya memperlihatkan 2 raksasa yang berbincang mengatakan ada api yang menyerang ke arah dari tanda petik Sekaijo. Nah, artian dari Sekaijo di sini mengarah ke Yggdrasil. Seorang raksasa berkata, jika api menyebar ke Yggdrasil, maka negara ini akan tamat. Ngomong-ngomong soal makhluk hidup di hutan, getaran bumi tadi konon adalah suara jatuhnya tanda petik Dewa Telinga. Nah, kita pun diperlihatkan sebuah kastil yang berukuran besar yang dari tampak kejauhan tampak seperti tumpukan Lego. Bangunan ini bernama Big Stain Castle. Kita masuk ke dalam, kita melihat Nami di sini yang sedang menangis di depannya dengan ada binatang aneh berbentuk semacam serangga yang sudah dia kalahkan menggunakan teknik petir dari Zeus. Nami berteriak, dia masih hidup. Ada apa dengan lebah raksasa ini? Aku tidak tahu dan kita seharusnya naik ke kapal para raksasa sekarang. Nah, Zeus kemudian bertanya ke Nami, di mana sebenarnya kita berada sekarang? Nami malah berteriak minta tolong. Zoro, Luffy, Sanji-kun, aku bahkan akan mengambil Usopp dalam situasi ini. Apa aku mulai gila? Aku tidak ingat sudah berganti pakaian dan di mana aku sekarang, apa ini istana seseorang? Nah, dalam kejauhan dia kemudian mendengar suara Usopp yang seperti memanggilnya. Lalu dia mencoba untuk menghampiri suara tersebut dan Nami tersandung potongan Lego yang cukup besar. Namun sayang, bukannya melihat Usopp, namun yang ada dia melihat adanya landak raksasa dan berteriak, itu besar. Landak tentu juga terkejut dan marah mengeluarkan semua duri di badannya lalu mulai mengejar Nami. Nami berkata, tunggu, aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan Usopp yang mengalami nasib yang juga serupa. Tubuhnya terlihat digigit oleh seekor kucing raksasa dengan mahkota. Nami kemudian bertanya, ada apa dengan monster ini? Aku juga dalam kesulitan. Apakah tempat ini adalah istananya para monster? Landak kemudian menyerang Nami, namun Nami pun merentangkan Zeus, mengeluarkan teknik petir Zeus dan kemudian berhasil untuk menyerang Landak dan menumbangkannya. Gobloknya, Landak yang hangus tersebut terjatuh ke bawah dan mengenai kepala dari kucing raksasa bermahkota. Dan tentu saja kucing itu juga mendapatkan getah, yakni ikut mendapatkan sengatan petir dari sang landak. Dan tentu momen selanjutnya seperti yang kalian bayangkan. Yes, mereka berdua tentu lari sambil menangis diikuti dengan kucing yang marah besar dengan sudah menyetrum badannya. Nami bilang, aku punya firasat buruk tentang ini. Dia juga bertanya apa yang Usopp ketahui tentang situasi mereka sekarang. Usopp pun berkata, saat aku sadar kita sudah ada di sini, tapi kemarin kita berada di atas
kapal raksasa lalu mabuk. Nami pun berasumsi ini pasti karena minuman keras itu. Bukankah mereka bilang itu bisa menyebabkan halusinasi? Nah, disinilah keduanya berhenti dan menemui jalan buntu. Usopp berkata, tadi kau bilang berhalusinasi kan Nami? Kalau begitu, kita bisa melihat kucing itu tapi kenyataannya mungkin itu hanya halusinasi. Namun ternyata kucing itu nyata dan dia pun menampar Usopp. Mereka berdua kemudian terjatuh dari kastil tersebut dengan cekaran kucing yang mendorong mereka. Mimpi buruk dari mereka belum berakhir. Setelah mereka mendarat di tanah, kucing tersebut malah berubah wujud menjadi seekor singa yang sudah ada di depan mereka. Nami bilang, kenapa singa? Usopp, kendalikan dirimu. Buka matamu, kita akan terbunuh. Singa itu mengaum ke arah mereka. Di sini ada momen lucu Nami menggunakan Usopp sebagai tamengnya. Dan di dalam kondisi pasrah ini pun muncul momen-momen yang benar-benar epic. Yup, trio monster topi jerami bersiap dengan melakukan serangan combo dengan teknik-teknik mereka saat ini. Ivry Jambe, Epowi Strike, Gear 4, Gomu Gomu no Elephant Whip, Zantoryu Kokujo Tatsumaki. Dalam halaman ganda yang luar biasa, memperlihatkan 3 serangan dari trio monster bajak laut topi jerami yang berhasil mendarat di tubuh dari singa jadi-jadian tersebut. Dan pada saat mau terbaring ke tanah, tiba-tiba saja singa tersebut kembali berubah wujud ke semula menjadi seekor kucing. Zoro kebingungan, dia berubah menjadi kucing. Luffy berkata, kelinci panggang yang kita makan tadi rasanya enak sekali kan? Ada lagi yang ukuran raksasa juga. Kalau rasanya enak akan kuhajar mereka. Usopp sendiri pun masih kesal karena Nami sudah menggunakan tameng dirinya. Zoro berkata menemukan laut dan kapal adalah hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita bahkan tidak tahu bagaimana keadaan kru kita. Sanji bilang, ngomong-ngomong soal makanan, sarang lebah dan pasukan lebah madu yang kau buat terbang, aku pandai memasak, jadi pasti aku tahu semua itu penuh dengan nilai gizi. Dan chapter ini ditutup dengan Nami yang berkata, kenapa kalian semua sudah beradaptasi dengan ini? Dan di mana kita sekarang? Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah menentang hal yang tidak diketahui. Minggu depan, libur ya nakama, edisi berikutnya kita akan mendapatkan halaman sampul dan color spray terbaru. Oke, sebelum menutup video ini, Tamukun akan sedikit membuat analisis kecil terkait dengan chapter ini. Nah, apa kalian lihat simbol di atas bendera kastil misterius ini dan mahkota kucing tampak sangat mirip dengan Saint Breeze. Dan ingat, mahkota kucing tersebut sangat tampak seperti mahkota dari Pangeran Loki. Outfit Luffy memiliki helm dengan tanduk panjang dan memiliki kapak di punggungnya. Yep, ini sesuai dengan apa yang sudah digambar oleh Oda Sensei di dalam kolom SBS 20 tahun yang lalu. Oda benar-benar jago memasak. Lalu di chapter ini juga kita melihat seekor kelinci yang dihadirkan. Nah, dalam bahasa Nordik, Dewi Freya dihubungkan dengan kelinci, dia juga dihubungkan dengan Dewi Estri. Dewi Estri sendiri dikarenakan sejajar dengan Paskah. Disebutkan pula dalam agama tertentu tentang kebangkitan dewa pada hari Paskah, dan nama Estri dihubungkan dengan hal tersebut. Nah, ini mengingatkan Tamagon pada Nika yang kembali mirip dengan dewa. Dia kembali ke rumah aslinya, alias tanahnya para raksasa elf. Dewi Estri ini juga disebut-sebut sebagai Dewi Fajar bangsa Nordik. Nah, sepertinya kita akan menikmati kisah ini. Ada banyak dewa dan kita tentu juga akan menemukan berbagai macam sejarah, baik itu ideologi, budaya, dan hal lainnya yang berhubungan dengan mitologi Nordik. Nah, satu hal, pohon Yggdrasil adalah pohon yang dimana berisi dengan 9 dunia berbeda. Salah satunya adalah Helheim, merupakan salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik. Dunia ini diperintah oleh Hela atau Hel, putri dewa penipu Loki. Tempat ini adalah tempat tinggal orang mati yang dingin, gelap, dan juga beku. Ini terletak di dunia Niflheim, di tingkat terendah alam semesta Nordik alias neraka. Yap, mungkinkah nanti bajak laut topi jerami akan terpecah di masing-masing dunia ini, dan Helheim adalah tempat yang cocok bagi Roro Mazoro untuk mengasah kemampuannya dalam hal berpedang untuk menambah skill dan juga hal lainnya yang mempersiapkan diri menuju perang besar Ragnarok nanti.